Tentu kita semua masih ingat saat pertemuan pertama melawan China di Oktober lalu. Ini bukan soal kekalahan karena itu memang udah part of game. Tapi yang bikin jengkel, jelas kelakuan rese dari panitia serta supporter yang ada di sana. Mulai dari dikasih bus yang ala kadarnya, kemudian supporter Indonesia pas di stadion juga bendera mereka diminta diturunkan. Yel-yel mereka dibungkam dan spanduk dukungan harus dicopot karena dianggap mengganggu. Intinya nyebelin banget deh. Nah, pas di Indonesia, publik berharap China ini bisa sedikitlah dapat pembalasan dan kayaknya panitia pun juga tahu apa yang harus dilakukan. Ya intinya, kerjain dikit-dikit nggak apa-apa. Hal yang kemudian membuat tim-tim di Asia yang juga pernah mendapatkan kelakuan nggak enak dari China, seperti Jepang misalnya, juga merasa senang melihat ini semua. Di sisi lain, sejak H-2 pertandingan, diketahui timnas udah masuk ke sesi taktikal di mana latihan digelar tertutup. Sebuah hal yang wajar karena pastinya tim pelatih udah mulai menyusun skema serta siapa-siapa aja yang nanti disiapkan sebagai starter. Di atas riuh rendah, tak gentar langkahkan kaki, semua mata tertuju, taklukkan dunia ini. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita. Lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. 5 Juni 2025, dalam suasana gema takbir Idul Adha, timnas Indonesia akan menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Soal dukungan, so pasti nggak usah khawatir karena tiket yang disediakan udah sold out. Itulah kenapa para pemain harus benar-benar merasa termotivasi untuk mengambil 3 poin. Yap, dari kubu China sendiri kabarnya akan ada sekitar 3.000 supporter yang away ke GBK. Namun dari semua itu, ini bukan cuma soal menang kalah, tapi gimana caranya membalas kelakuan tidak hormat China ketika mereka menjamu kita di sana. Yap, tentu semua ingat betapa reseknya mereka. Nggak panpelnya, nggak supporternya. Pertama, mereka menempatkan lokasi pertandingan ke Qingdao yang jaraknya jauh. Kedua, soal pelayanan. Mereka terkesan sengaja ngasih bus ala kadarnya ke timnas Indonesia. Mana kalau OTW diputer-puterin dulu pula. Dan yang paling bikin sebel adalah kelakuan supporter mereka yang sangat gak sportif. Seperti saat mereka mengolok-olok supporter Indonesia ketika nyanyi Indonesia Pusaka seperti dalam video ini. Indonesia sejak dulu bacot. Cina bacot. Atau ketika supporter China nyuruh supporter Indonesia buat nurunin lambang Garuda. Sampai kita nggak boleh ngibarin bendera dan lain-lain. Pokoknya super gua play deh. Hal yang kemudian membuat fans timnas Indonesia menyuarakan agar gimana caranya pelakuan gak hormat itu dapat balasan. Tanpa batas. Yap, sebenarnya kita bisa aja membalas mereka dengan lebih mantap. Tapi perlu diingat juga, kalau Indonesia udah kena sanksi kemarin gara-gara pas lawan Bahrain yang dianggap diskriminatif. Meskipun begitu, para pendukung tim Garuda nggak akan menyerah untuk sebisa mungkin menjadikan GBK sebagai neraka bagi China di pertandingan nanti. Tentunya dengan lebih elegan agar nggak kena sanksi lagi. Nah, sejatinya Pak Erik sendiri pernah bilang kalau kita harus jadi tuan rumah yang baik. Tapi beliau juga menegaskan kalau jangan terlalu baik. Dan itu kayaknya beneran dilakukan deh. Memang secara umum, mulai dari penyambutan dan lain-lain, para punggawa timnas China tampak santai dan enjoy. Akan sampai ada yang sebat segala, yang mana itu menunjukkan mereka enjoy di sini. Selain itu, mereka juga dikasih bus yang bagus pas dari bandara. Tapi dalam satu momen, ada sebuah pemandangan lucu. Ketika timnas China dijemput pakai bus pariwisata yang ukurannya terbilang agak mini-mini gitu. So pasti, netizen yang ngeliat itu cukup merasa puas, apalagi jika di dalamnya dikasih pewangi jeruk yang khas itu. Bah, dijamin mantap pol. Ya pokoknya, semua paham betapa jengkelinnya China pas mereka jadi tuan rumah. Tapi balas dikit-dikit dirasa juga nggak apa-apa, karena yang penting semuanya masih dalam batas wajar. Ya moga-moga aja pas belum match, bis mereka puterin dulu lah kemana gitu. Sama dengan yang pernah mereka lakukan ke kita dulu, kan gitu. Menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu, hadapi semua badai.
hentikan langkah Garuda perkasa. Di sisi lain, Dean James dalam wawancara baru-baru ini menjabarkan jika dia memiliki dua harapan jelang laga melawan China. Harapan pertama, Dean berdoa supaya timnas Indonesia bisa menang atas China. Lalu yang kedua, ia sangat berharap bisa merasakan debut bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Maklum, saat Indonesia menjamu Bahrain, Dean James cuma duduk di bangku cadangan. Sehingga dalam hal ini, ia ingin merasakan sensasi bermain di bawah dukungan puluhan ribu supporter yang fanatismenya gila-gilaan. Saya berharap dapat jalani debut saya di sana. Tapi ini olahraga tim. Jika kami menang dan saya tidak bermain, maka saya tetap senang. Ucap Dean James dikutip dari akun resmi Timnas Indonesia. Yap, Dean James sendiri sebenarnya punya kans untuk main sejak awal di laga besok. Absennya Ragnar bisa membuatnya dimajukan menjadi winger kiri. Tentu bila Kluivert ingin main dengan tempo cepat, maka ia bisa menempatkan James di kiri serta Jakob Sayuri di kanan, mengapit oleh Rumeni dalam skema 3-4-3. Dan diketahui, kalau sejak H-2, Timnas Indonesia udah mulai fokus ke taktikal serta menggelar latihan tertutup. So pasti semuanya udah disusun rapi, mulai dari skema hingga pemilihan siapa-siapa aja yang bakal jadi starter. Yap, jika Kluivert benar-benar ingin main lebih taktis, maka ia bisa menaruh Stefano Lillipali atau Egy Maulana Fikri sebagai free roll. Bahkan Beckham Putra pun, meskipun punya kendala dari sisi fisik yang masih sangat kecil untuk level Asia, tapi dari sisi skill dan kreativitas, Beckham sepertinya bisa juga dijadikan sebagai kartu as di kala situasi sulit. Ya intinya, kalau semua berjalan sesuai rencana, insya Allah 3 poin itu bisa didapatkan, kan gitu. Walaupun di satu sisi, media-media di Vietnam memprediksi kita akan kalah 0-3. Tapi nggak apa-apa, justru Mimin malah senang kalau diremehin gini. Karena biar gimana pun ini bisa jadi tambahan pelecut semangat, dan biasanya semakin diremehkan maka fighting spirit timnas Indonesia malah jadi lebih tinggi. Bukan dunia ini, terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja di masa akhir ini gak ada pemain yang sakit atau cedera. Karena bagaimanapun juga, kita udah kehilangan 5 pemain penting. Maka dari itu mudah-mudahan pemain bisa jaga diri. Begitu pula supporter, terutama ya ultra seblak, yang maaf aja nih Mimin sampai sebel liatnya. Ngefans boleh, tapi kalau sampai ngintilin dan jadi ganggu pemain, jatuhnya norak gak sih? Ingat, jangan sampai apa yang kalian lakukan justru jadi bumerang. Hargai privasi pemain. Mungkin mereka nggak akan nolak, tapi paling enggak tahu sikon lah. Jangan kemana-mana nguber mulu. So buat semua penggawa timnas, sehat-sehat ya. Semoga diberikan keselamatan dan juga hasil terbaik berupa 3 poin. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Atas liu rendah, tak gentar langkahkan kaki, semangat tak tertuju, tentukan dunia ini berdai. Api semangat.